Episode 26, Kebohongan Milly. Boy? Dengan spontan Milly memanggil nama Boy seolah-olah bertanya apa yang sedang dilakukan Boy di sini. Boy mengangkat sebelah alisnya. Ya, aku. Kenapa kamu terlihat terkejut mendapati aku di sini? Boy bertanya balik. Enggak, aku... Milly kesulitan menjawab pertanyaan Boy karena nyatanya pertanyaan Boy sangat tepat. Milly memang terkejut mendapati Boy tiba-tiba berada di hadapannya karena sejak tadi pikirannya jatuh pada sosok lainnya. Tanpa banyak bicara, Boy masuk ke dalam kamar Milly, mengunci pintu kamar Milly sebelum dia menghadap pada Milly lagi. Kenapa kamu pulang duluan? Tanya Boy dengan nada tajam. Itu tadi aku gak enak badan. Milly berbohong. Dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya bahwa dia bertemu dengan Lolita dan Kirana lalu syok. Kemudian dia diantar pulang oleh seorang pria. Pulang sama siapa? Kenapa gak ke apartemen? Tanya Boy lagi. Milly masih tampak salah tingkah. Itu tadi aku cari kendaraan umum. Akhirnya Milly kembali berbohong. Entah kenapa dia merasa tidak enak jika harus jujur dengan Boy bahwa dia telah pulang dengan seorang pria. Bahkan pria itu secara terang-terangan menunjukkan perhatiannya. Ditambah lagi, pria itu juga telah menyita perhatian Milly selama beberapa jam terakhir. Astaga, Milly sudah berdosa. Mendengar pengakuan Milly dan melihat bagaimana ekspresi gugup Milly membuat Boy sedikit menyunggingkan senyuman miringnya. Dia tahu bahwa Milly sedang berbohong dan dia melihat dengan jelas bahwa perempuan ini tak pandai berbohong. Jemari Boy lalu terulur mengusap lembut pipi Milly sebelum kemudian dia berkata, "Aku percaya kamu." Ucapnya penuh arti, padahal dia hanya ingin tahu sejauh mana Milly berbohong padanya. Milly sendiri entah kenapa merasakan bahwa Boy tidak sepenuhnya percaya dengannya. Ekspresi pria itu seolah-olah menyatakan sesuatu, membuat Milly jadi khawatir apakah Boy sebenarnya sudah tahu bahwa tadi dia bersama dengan seorang pria. Sepertinya tidak. Boy masih saja mengusap lembut pipi Milly, lalu dia berkata, "Apa tadi aku sudah bilang kalau kamu terlihat cantik?" Tanya Boy kemudian. Milly menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingat apa Boy tadi sempat memujinya atau tidak. Yang dia ingat adalah Boy tampak terpana dengannya. Pria itu bahkan hampir saja menciumnya di hadapan Mira tadi. Boy kemudian menundukkan kepalanya, mendaratkan bibirnya pada bibir Milly, mencumpunya dengan lembut penuh dengan penghayatan. Sedangkan Milly akhirnya terbawa suasana. Dia pun membalas cumbuan Boy. Membiarkan Boy mengolah bibir dan juga tubuhnya, ketika pria itu mulai mendorong sedikit demi sedikit tubuhnya menuju ke arah ranjang. Milly tahu bahwa kini Boy sedang menginginkan haknya sebagai suami, dan Milly tidak akan menolak keinginan pria itu. Seperti pagi sebelumnya ketika mereka menginap di rumah Milly, Boy dan Milly bangun ketika rumah sudah kosong. Ibu Milly berangkat ke pasar. Ayah Milly seharusnya masih di rumah karena mendapatkan shift sore. Namun kemungkinan besar ayah Milly sedang mengantar ibu Milly ke pasar. Kini tinggallah Boy hanya berdua dengan Milly di meja makan. Keduanya sarapan dalam keadaan hening, hingga kemudian Boy mulai membuka suaranya. "Kupikir kamu gak perlu kerja lagi." Milly menatap Boy seketika. "Kenapa? Aku suka dengan pekerjaanku." "Pikirkan kehamilan kamu." Boy masih tak ingin dibantah. "Aku baik-baik saja, Boy. Maksudku, Mbak Kirana gak nyuruh aku apa-apa kok.
hanya menemani pelanggan kalau ada pelanggan yang datang. Boy kemudian menatap ke arah Milly seketika. Berapa gajimu di tempat Kirana? Aku akan membayarnya agar kamu mau diam di rumah, ucap Boy dengan nada arogan. Milly tak ingin itu. Dia hanya ingin beraktivitas dan melihat dunia luar, bukan sekedar mendapatkan uang. Memang, tujuannya bekerja adalah agar menambah uang tabungannya. Milly mempersiapkan diri ketika kelak dia berpisah dengan Boy, maka masa depannya akan tetap terjamin dengan uang tabungannya, setidaknya sampai dia bisa kembali bekerja. Namun, alasan lain kenapa dia ingin bekerja adalah karena Milly tak suka hanya berada di dalam rumah tanpa melakukan apapun. Milly hanya menundukkan kepalanya sedih. Dia tidak menyangka bahwa Boy berbicara dengan sangat arogan seperti itu. Boy yang dia kenal tidaklah seperti itu. Kamu gak suka hanya diam di rumah? Tanya Boy kemudian. Iya, aku gak suka. Maksudku beraktivitas itu sangat baik untuk tubuh dan juga pikiran. Milly memberikan alasan yang selogis mungkin. Benarkah? Bukan karena kamu ingin ketemu dengan seseorang? Tanya Boy yang entah kenapa membuat Milly merasa dicurigai. Bukan dengan seseorang, tapi dengan banyak orang. Maksudku bertemu dan bersosialisasi dengan banyak orang itu sangat baik, bukan? Milly bertanya balik. Iya, sangat baik. Boy akhirnya setuju. Sekali lagi, dia hanya ingin melihat sejauh mana Milly berbohong padanya. Kalau begitu hari ini aku antar, ucap Boy kemudian. Jangan. Aku gak enak nanti kalau Mbak Kirana tahu. Milly menolak selembut mungkin. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Bukankah semalam kamu sudah kuperkenalkan dengan beberapa kenalanku kalau kamu adalah istriku? Cepat atau lambat, mereka semua pasti tahu. Tapi beda sama Mbak Kirana. Kenapa dengan dia? Mbak Kirana kan mantan kamu. Maksudku, kulihat Mbak Kirana masih sedikit berharap sama kamu. Terus, mau kamu aku balikan sama dia, gitu? Enggak juga. Maksudku, aku jadi gak enak. Kan aku kerja sama dia. Nanti suasananya jadi canggung. Milly berkata sejujur-jujurnya. Setidaknya jika Boy ingin memberitahu Kirana, Milly ingin hal itu terjadi setelah Milly berhenti kerja di tempat Kirana. Oke, aku akan ikuti sejauh mana keinginanmu. Setelah itu Boy kembali memfokuskan diri dengan sarapan di hadapannya. Dia sangat kesal dengan sikap Milly yang terkesan ingin bebas tanpa ada yang tahu status pernikahan mereka. Apa dulu Milly juga sekesal ini dengannya ketika dia tak ingin pernikahan mereka diketahui banyak orang? Sedangkan Milly sendiri merasa tidak enak. Dia melihat ekspresi wajah Boy yang menjadi sangat muram karena keputusannya. Ya, mau bagaimana lagi? Bagi Milly, keputusan itu yang terbaik. Setidaknya sampai dia benar-benar berhenti bekerja di tempat Kirana. Jam makan siang akhirnya tiba. Milly menghela napas panjang karena akhirnya dia bisa segera menikmati mie ayam yang dia idam-idamkan sepanjang pagi ini. Mungkin bayinya sedang ingin. Karena itulah Milly ingin segera keluar dari butik Kirana dan menuju ke warung mie ayam terdekat. Tadi Milly berangkat sendiri. Dia akhirnya bisa meyakinkan Boy bahwa dia ingin berangkat sendiri agar tidak ada yang curiga dengan hubungan mereka. Lalu Milly juga bersyukur karena Kirana rupanya belum ada di butiknya, bahkan hingga jam makan siang kali ini. Karena kalau Kirana sudah ada di sana, kemungkinan besar perempuan itu akan bertanya tentang hubungannya dengan Andre. Sungguh, Milly bingung harus menjawab apa.
Millie mengambil tasnya di loker yang sudah disediakan. Kemudian dia bersiap keluar dari butik kirana. Dan baru saja dia akan membuka pintu, pintu sudah dibuka dari luar oleh seseorang. Andre lah orangnya. Pria itu bahkan sudah tersenyum lembut padanya. "Hai, mau makan siang ya?" tanya Andre dengan penuh perhatian lengkap dengan senyuman ramahnya. Millie salah tingkah dibuatnya. Iya, itu Mbak Kirananya sedang tidak ada." Pada akhirnya, Millie memberitahu Andre bahwa Kirana sedang tak berada di butik. Bagaimanapun juga Andre pasti datang untuk mencari Kirana. Andre mengerutkan keningnya. "Siapa yang nyari Kirana? Aku kan nyari kamu." Millie terkejut. Dia bertanya-tanya kenapa Andre mencarinya. Apa Andre kehilangan barangnya? Kenapa Mas Andre nyari saya? Mas Andre kehilangan barang? Kayaknya nggak ketinggalan di rumah saya." "Enggak, aku cari kamu karena mau ajak kamu makan siang." "Apa? Kenapa? Kamu ada acara makan siang dengan suami kamu?" Millie menggelengkan kepalanya. Dia tak memiliki acara apapun. Dia hanya ingin memakan mie ayam sebanyak yang dia mampu tanpa ada yang mengganggu. "Kalau begitu sudah diputuskan. Siang ini kita makan siang bersama. Kamu boleh memilih tempatnya," ucap Andre tanpa bisa diganggu gugat. Sedangkan Millie hanya ternganga mendapati sikap Andre yang suka seenaknya sendiri seperti saat ini. Astaga, memangnya siapa pria ini? Kenapa dia tak bisa menolak ajakan pria ini? Bersambung, nantikan episode 27-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Millie. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Millie. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.